Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen, tentunya sama Nadia Kanaya. Nadia akan menyapa dengan hal-hal yang hangat. Baru aja peternak ini pada demo lah intinya, kalau mereka menyayangkan ada 200 ton susu yang ditolak ya kan. Makanya dipakai lah buat mandi susu sama peternak-peternak yang ada di Boyolali, dan mungkin ada di beberapa daerah yang mengalami hal yang sama juga. Nah, kita mau bahas ini ya, gimana dengan pangan kita terkait susu, terkait daging, terkait beras dan komoditas lainnya, karena semangat Presiden Prabowo ini adalah swasembada pangan. Nah, langsung aja, sudah ada Bapak Slamet yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen, di ruangan yang sudut ini Pak. Saya langsung straight to the point mau menanyakan, kenapa sampai ada ternak yang melakukan mandi susu itu, ekspresi kekecewaan mereka terhadap penolakan 200 ton susu ini. Memang seberapa signifikan ya perbedaan kualitas antara susu impor dan susu lokal? Ya, itu tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah ya. Itu menjadi salah satu ekspresi keputusasaan dan juga kekesalan terhadap kebijakan pemerintah. Kalau kemudian kita lihat sebenarnya share dari susu lokal itu kan hanya 20% dari kebutuhan kita. Secara logika nggak mungkin nggak berarti cuma 20%? 20% dari total kebutuhan kita, artinya 80% itu impor. Semua berarti hampir 80% yang kita konsumsi itu impor. Oke. Ya. Oleh karena itu kalau kemudian para pengusaha atau kemudian perusahaan yang terkait dengan persusuan ini mengatakan kualitas, oke, bisa jadi memang kualitas, tapi apakah kemudian betul masalah kemudian ini kualitas, kita kemudian mengorbankan para peternak kita. Jadi justru kita di sini menyentuh rasa nasionalisme mereka para pelaku-pelaku bisnis persusuan ini supaya memberikan perhatian kepada petani kita. Nah, disitulah kemudian memang pemerintah harus hadir memberikan perlindungan, memberikan pembelaan yang setelah kemudian IMF membubarkan seluruh peraturan zaman Orde Baru itu, ini yang harus kemudian kita kembalikan. Kalau Mbak Nadia tadi bicara tentang kualitas, pada dasarnya makhluk hidup sama-sama sapi itu secara kualitas akan sama ketika asupannya juga sama. Berarti bergantung juga dengan betul, artinya kalau kita lihat kenapa kalau kita bicara kualitas yang dianggap kita lebih tidak lebih baik dari yang dari luar. Ya, kalau kita runut bahwa tidak ada kepastian kesejahteraan dari petani kita. Peternak kita selalu rugi, sehingga kemampuan untuk memberikan pakan kepada peternak ini atau sapi ini yang berkualitas pasti terganggu gitu. Sehingga asupan ya asal kemudian kenyang saja. Yang ini kan berpengaruh kepada kualitas susu yang dihasilkan oleh sapi itu. Oleh karena itu disitulah kemudian nanti pemerintah harus hadir bagaimana melakukan pembelaan yang 20% ini jangan sampai kemudian dengan dalih apapun tidak terserap. Nah, jangan sampai kemudian hanya kepentingan ekonomi, kalau bisa impor dengan lebih bagus dan lebih murah, kenapa harus kemudian melupakan yang lain. Nah, ini sehingga secara langkah jangka pendek kita apresiasi dengan Kementerian Pertanian, tapi kemarin saya mendengarkan langsung dari ketua asosiasinya bahwa itu di hari itu saja, tetapi setelah itu kemudian akan kembali. Oleh karena itu saya pikir di hari perlu itu saja untuk kemudian dilakukan penyerapan. Setelah itu kan kemudian Kementerian Pertanian mengumpulkan dengan para pengusaha untuk kemudian dilakukan penyerapan yang susu para peternak kita. Nah, tentunya kita tidak ingin yang ini sporadis, tetapi menjadi kebijakan permanen. Kalau perlu nanti secara regulasi DPR akan mendorong bagaimana supaya kebijakan-kebijakan perlindungan kepada ini menjadi kokoh. Kalau perlu dalam bentuk undang-undang, ya kita undang-undang. Makanya ini nanti apakah di undang-undang PKH yang kemudian akan kita revisi menjadi prolegnas kita sudah masukkan. Pak, tapi sebenarnya kalau tadi Bapak menyampaikan ada 20% yang kita konsumsi dari peternak lokal, 80
dari 80%-nya 20% itu share dari peternak lokal kita dari seluruh kebutuhan kita. Nah, artinya kan sangat kecil itu. iya, tapi sebenarnya dengan potensi yang ada, peternak-peternak di Indonesia nih secara keseluruhan dari ujung timur semuanya ini sebenarnya mereka punya potensi untuk mencukupi kebutuhan kita secara Sangat berpotensi bahwa memang tanpa ketergantungan dengan impor sebenarnya bisa ya, jadi impor ini kita bukan anti impor. Kita pahami bahwa penduduk kita sangat besar. Pak? Yes, Iya. setuju. Sehingga dalam kapasitas yang besar ini, kebutuhan yang sangat besar ini bisa jadi di awal-awal kita tidak menutup kemungkinan karena memang belum terpenuhi kebutuhan kita. Oke. Tetapi kalau ditanya oleh Mbak Dia terkait dengan potensi, sangat-sangat mungkin. Ya, kalau kita lihat dulu dari perjalanan kan ini posisinya terus menurun produksi ini. Kenapa? Karena ada kebijakan yang kemudian tidak berpihak kepada para peternak susu kita. Sehingga saya sangat optimis dan punya harapan besar kepada presiden kita yang baru dengan semangat swasembada pangan untuk menghidupkan kembali petani dan petani secara umum seluruh keturunannya, baik berarti ada peternak di dalamnya. Kita yakin karena apa? Dengan menyelesaikan problem petani dan nelayan kita secara kesejahteraan, artinya kita sudah menurunkan nilai kemiskinan. Yes. Kan kemiskinan di Indonesia itu slot paling besar kan nelayan dan petani, di dalamnya ada peternak itu. Oke, Pak, saya kemudian akan menanyakan, kalau itu tadi soal susunya. Dari sapi ini kita juga sangat membutuhkan dagingnya. Iya. Nah, saya akan mau menanyakan bagaimana dengan daging ini? Kebutuhan impor daging itu cukup besar, daging sapi. Bahkan beberapa waktu lalu saya juga sempat membaca kalau kerbau aja kita juga sempat melakukan impor juga ya Pak ya. Dengan satu dan lain hal lah alasannya. Tapi sebenarnya kalau kualitas daging dari sapi di lokal sendiri apakah bisa sama atau bisa mencukupi kebutuhan masyarakat? Pak, jangan dijawab dulu ternyata Pak sudah dikode Pak sama mbaknya itu. Jadi kita break dulu ya. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Slamet. Masih ngomongin soal pangan. Yang terakhir saya mau menanyakan tadi sebelum break adalah soal daging. Daging sapi impor, kerbau impor. Emangnya kenapa dengan daging lokal kita? Jadi kalau tadi Mbak Nia bilang tentang kualitas, sapi lokal kita khususnya sapi Bali itu karkas terbaik di dunia. Wah, tuh. Jadi tinggal tadi bagaimana kemudian intervensi dari pemerintah jangan mematikan itu. Jadi memang secara tidak langsung ini kan ada kebijakan-kebijakan yang egosektoral yang kemudian mematikan dari pihak itu. Jadi potensi seluruh petani kita kalau dari sisi pengalaman dan lain-lain saya secara pribadi bergaul sama mereka nggak ragu-ragu. Saya lama hidup di Bali. Bagaimana kemudian kelompok-kelompok tani, kelompok ternak ini bisa mengembangkan itu luar biasa. Tinggal kemudian sekarang digujur dengan impor yang dagingnya lebih murah yang seperti itu karena perlakuan ada pajaknya buat nol dan lain-lain sehingga tidak ada perlindungan produk kita sehingga bagi pengusaha kalau kemudian tidak ada tindakan yang banyak risiko itu yang dilakukan. Akan memilih itu secara singkat dan cepat. Oleh karena itu tadi dari awal saya sampaikan harusnya ini mudah-mudahan dengan pemerintahan sekarang ada Menko Pangan ini bisa sinergis. Paling tidak bisa mengkoordinir, ada Kementerian Perdagangan. Jadi ini kan punya kepentingan sendiri-sendiri. Seluruh kebutuhan pangan kita mau daging mau beras. Bicara tentang kebutuhan yang Kementerian Pertanian bilang stok cukup, ini bilang nggak cukup, akhirnya kepentingannya kan kepentingan ekonomi. Jadi ini masalah utamanya kan belum sinkron antara kita butuh besar, tapi potensi kita untuk mencukupi kebutuhan kita ada, tinggal political will. Lagi-lagi saya sangat apresiasi ketika kemudian presiden yang sudah masa lalu sudah kita menatap ke depan, impor kita lihat ke depan. Kalau memang rezim ini masih seperti dulu, ya nggak ada bedanya. Tapi jadi memang untuk sekarang di stop total kemungkinan itu nggak ada. Tapi bagaimana kemudian ada tetap kebijakan? Harus bertahap ya? Ya harus bertahap karena memang kebutuhan besar di saat memang secara tidak
secara terstruktural kalau bahasa saya, petani-petani kita dilemahkan secara sistematis sehingga sekarang ya mereka tidak berdaya untuk melakukan itu semuanya. Kan begitu. Pak, tadi Bapak bilang kalau yang lalu biarlah berlalu ya, masa lalu. Tapi saya mau mengulik sedikit nih. Kalau yang kemarin kan ada impor beras nih kan Pak. Beralasannya El Nino. Ini El Nino-nya udah nggak ada, tapi impor berasnya masih. Nah, kalau menurut Bapak, apakah karena memang lahan di Indonesia sudah tidak cukup lagi sehingga impor beras itu harus dilakukan, atau sebenarnya ada alasan lain? Jadi lagi-lagi pertama kalau bicara tentang impor ini kepentingan pengusaha murni cari keuntungan. Yang kedua, tidak ada satu hal yang harus dilakukan. Kenapa produksi pertanian kita, bukan produksi pertanian kita turun? Karena sudah tidak ada lagi peminatan dari para petani kita untuk bertanam di situ. Jadi kalau kita bicara tentang beras tadi disampaikan Mbak Nadia, di sekitar saya sudah banyak yang beralih profesi, yang petani saja tidak mau menanam padi karena apa? Tidak ada jaminan saat kemudian dia panen itu mendapatkan untung dari, sehingga dia banyak pindah ke hortikultura. Ya sehingga jadi bagaimana hari ini kalau Pak Prabowo kemudian ingin menuju swasembada pangan, lakukan satu yang paling utama apa? Pastikan kesejahteraan petani itu dapat diraih oleh mereka ketika dia bercocok tanam. Yaitu dengan apa? Ini kajiannya. Kalau saya secara pribadi dengan subsidi pasca panen. Artinya kalau petani beras atau petani pangan, mereka menanam padi, kemudian ketika dipanen ada jaminan dari pemerintah bahwa dia akan untung, maka petani tidak usah disuruh, pasti dia bertani. Karena dia ada harapan, saya nanam padi, saya nanam jagung, nanam ini, nanti kalau panen dijamin oleh pemerintah saya dapat untung. Kalau sekarang dengan harga diserahkan kepada pasar, digerojok oleh impor, siapa yang mau bertani, mau menanam padi? Nggak akan ada. Mbak. Tapi katanya itu berkaitan juga dengan harga belinya yang terlalu rendah kalau yang kemarin. Ya justru itu. Apakah ini yang dimaksud dengan subsidi itu? Harusnya, jadi nanti pemerintah perlu mengkaji. Kalau saya ngomong kepada petani langsung, Pak, Ibu mau disubsidi pupuk atau disubsidi harga? Mending disubsidi harga, karena subsidi pupuk itu juga bagi mereka pupuk mahal nggak ada masalah. Ini dari mereka. Tapi sebenarnya ada subsidi pupuk kan Pak? Ya justru ini yang harus kita kaji. Menurut mereka, ini saya tidak harga pupuk mahal nggak apa-apa, asalkan ada jaminan saat saya panen. Harga yang dibeli itu mendapatkan keuntungan. Nah, kalau produk petani pasti harus ada subsidi dan intervensi dari pemerintah. Makanya dengan pola yang harus dikaji oleh pemerintah dengan subsidi pasca panen itulah memberikan kepastian kesejahteraan petani kita sehingga produk pangan kita, mau jagung, mau padi, mau yang lain, petani kita semangat untuk bertanam di situ, Mbak. Kalau sekarang ya dengan sendirinya mau didorong seperti apa kalau nggak ada itu, ya mereka akhirnya nggak mau bercocok tanam, pada beralih profesi dan lain-lain, pada akhirnya kebutuhan nasional kita ya pasti kurang, akhirnya impor menjadi pembenaran. Nah, itu makanya ini Pak Prabowo yang menyanangkan swasembada pangan ini secara semangat kita akan dorong, mendorong untuk itu semuanya dan mengawal, tinggal kemudian apakah kebijakannya nanti correlated dengan ini semuanya. Pak, ngomongin ketahanan pangan itu kan untuk bentuk besarnya nanti ke depan, jangka panjang. Yang sudah berjalan ini ada program dari Pak Prabowo adalah makan bergizi gratis. Sebenarnya kan itu menjadi salah satu peluang untuk mengambil hasil dari para petani-petani lokal untuk dimanfaatkan. Karena kan kita juga bisa menyesuaikan kan Pak untuk makanan, menunya disesuaikan dengan potensi-potensi setiap daerah. Untuk itu menurut Bapak seperti apa? Itu yang selalu saya sampaikan, ini potensi besar untuk mengembalikan kejayaan para petani kita, memastikan bahwa mereka akan sejahtera kalau program ini berjalan dengan baik. Tepat. Kenapa saya bilang dengan baik dan tepat itu? Lagi-lagi bagaimana pembelaan pemerintah memastikan bahwa ini akan
manfaat ini akan dirasakan langsung oleh petani. Oke. Kalau salah kelola, ujung-ujungnya korporasi dan perusahaan-perusahaan besar yang akan mendapatkan manfaat dari ini. Oke. Itu sudah ada bukti di lapangan. Ya, jadi ini yang nanti, jadi makanya dengan Menko Pangan hari ini harus memastikan bahwa kebijakan ini akan memberikan efek langsung kepada petani kita. Kalau enggak, lagi-lagi yang akan untung mendapatkan korporasi. Contohnya seperti ini, kebutuhan telur. Hari ini peternak telur kita sudah tinggal sedikit. Yang dilakukan oleh korporasi besar, mereka adalah perusahaan yang hulu hilir. Hari ini sudah menyiapkan, saya harus punya istilah kita check in berapa untuk memenuhi kebutuhan sekian, harus di berapa kandang. Dan mereka punya itu semuanya. Oke. Sehingga lagi-lagi kalau ini pemerintah tidak mengawal program ini, lagi-lagi yang untung besar adalah korporasi, bukan petani kita. Ujung-ujungnya petani kita menjadi buruh lagi dan mereka akan rugi lagi. Yang itu yang membuat sekarang petani peternak itu salah satu profesi yang ditinggalkan. Iya, dan mereka sudah ya hopeless saja dengan itu. Saya mau membahas itu karena Bapak sudah menyinggung itu. Gimana nantinya kalau sampai di Indonesia ini peminatan untuk menjadi petani dan peternak udah mulai berkurang. Tadi ada sih pemerintah, saya sempat membaca tadi pagi kalau akan ada anggaran yang diberikan untuk petani muda. Nah, kita bahas ya setelah ini. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Slamet di segmen yang terakhir masih ngomongin pangan. Semangatnya itu ada kalau ngomongin pangan, karena sebenarnya itu hal yang relate di negara yang agraris, kepulauan ini yang udah, kalau kata Kus+ udah kayak limpahan harta kekayaan alamnya luar biasa, nggak akan ada kehabisannya. Nah, tapi semangat anak-anak muda untuk menjadi petani ini udah bergeser. Mau jadi apa? Selebgram, mau jadi apa? YouTuber. Nah, gimana nih Pak? Kalau kita sampai benar-benar nggak ada nih penerus petani-petani gitu. Ya, sering saya sampaikan himbauan juga kepada pemerintah bahwa kalau kemudian tidak ada intervensi khusus terkait kebijakan pertanian kita, maka kalau sekarang yang diimpor, kemarin yang diimpor itu adalah produk-produk pertanian, ke depan bahkan sekarang pun sudah terjadi, yang diimpor itu para petaninya. Kenapa itu terjadi? Karena petani hari ini itu menjadi profesi yang termarginalkan, profesi yang terpaksa. Tadi karena nggak jadi YouTuber terpaksa jadi petani. Karena ada lahan yang nggak ya? jadi ASN terpaksa jadi petani. Kan begitu. Sehingga karena tidak ada sesuatu yang menjanjikan. Selama ini terjadi, maka ini justru akan membahayakan tentang kedaulatan negara kita. Begitu ketergantungan pangan kita kepada negara lain, sudah kedaulatan kita tergadaikan. Oleh karena itu harus ada intervensi khusus tadi. Bagaimana memberikan satu kepastian bahwa seluruh petani yang melakukan aktivitas pertanian mereka dijamin kesejahteraannya dengan cara apapun. Ya, salah satu konsep tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana mengkaji kemudian dilakukan subsidi pasca panen sehingga ketika dia panen insya Allah akan terserap dan jumlah kita nggak usah bicara tentang ekspor deh. Memenuhi kebutuhan mulut rakyat Indonesia saja itu sudah menguntungkan, luar biasa. Sudah menguntungkan. Sehingga kalaupun toh kemudian pemerintah memastikan ada intervensi di situ, bagaimana hak petani ada kesejahteraan tentang dia, kemudian masyarakat atau rakyat yang lain mendapatkan hak, mendapatkan harga pangan terjangkau, ini berjalan, maka insya Allah petani akan menjadi sejahtera, cukup memenuhi kebutuhan rakyat kita. Makanya intervensi pemerintah terhadap kesejahteraan petani ini menjadi penting agar kemudian memberikan jaminan masa depan para petani kita, sehingga anak-anak muda dengan kalau jadi petani kita hidupnya sejahtera insya Allah, maka dia tidak berpikir untuk kemudian beralih profesi yang memang desa kembali kepada desa. Itu hari ini kan posisinya menjadi profesi yang terpaksa tadi karena tidak ada intervensi. No choice, jadi ya udahlah. Betul, dan ini akan membahayakan kedaulatan
bangsa kita. Dan saya melihat semangat Pak Prabowo sudah ngeklik bahwa kemandirian pangan, kedaulatan pangan korelasinya sangat erat berbanding lurus dengan kedaulatan bangsa kita. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya bicara tentang produksi, karena lagi-lagi produksi pertanian itu berbanding lurus dengan kesejahteraan dari petani kita. Oke, Pak. Tapi dengan tadi saya sempat baca itu yang tadi saya sampaikan soal Menteri Pertanian yang menyampaikan nanti ada kok untuk anak-anak muda yang mau menjadi petani ada 10 sampai 20 juta. Nah, itu untuk hal itu apakah sudah disampaikan atau mungkin DPR udah mendengar hal itu? Kalau mendengar sudah, itu pun dari media. Dari media ya? Iya, kita akan kita juga akan mendengarkan langsung dari beliau. Secara semangat ya kita apresiasi bagaimana kemudian tadi untuk kemudian melakukan regenerasi petani kan ujung-ujungnya kan apapun profesi kita hari ini kan sebenarnya ujung-ujungnya adalah penghasilan yang berujung pada kesejahteraan. Mau profesi apa aja? Betul. Profesi petani, profesi ASN, profesi TNI, profesi swasta, apapun itu ujungnya sebenarnya yang diraih adalah kesejahteraan. Sehingga secara semangat kita apresiasi, tinggal kemudian 10 juta itu seperti apa, angka dari mana, bentuknya seperti apa. Kalau memang ya itu visible ya kita dukung, tetapi kan kita baru mendengar dari media bagaimana program itu. Secara prinsip kalau itu memberikan satu langkah untuk melakukan regenerasi ya itu menjadi luar biasa. Tetapi ya sebenarnya itu sederhana, tidak perlu memanggil itu, banyak sarjana pertanian kita yang kemudian perlu didorong untuk itu. Jadi kita nanti akan tanya sebenarnya itu berupa gaji, insentif atau dukungan kepada proses pertaniannya itu sendiri. Oke. Nanti setelah ada pertemuan dengan menteri kita undang lagi Pak Slamet ke sini untuk menjawab gimana Pak itu jawabannya. Jadi secara semangat spirit kita apresiasi untuk memberikan regenerasi bahwa petani itu juga sejahtera kok. Jangan sampai kita impor pertanian betul. Nah, Pak, tadi Bapak udah menyampaikan perlu adanya intervensi pemerintah dengan petani-petani ini. Apakah itu termasuk dengan tadi kan Bapak saat kamera off kita sempat ngobrol soal teknologi di pertanian di luar negeri itu. Apakah Indonesia juga harusnya sudah mengikuti perkembangan teknologi untuk pertanian juga dan itu menjadi bentuk intervensi untuk memudahkan petani. Kemudian secara pengetahuan supaya kita juga bisa menghasilkan pangan-pangan yang bisa bersaing dengan produk-produk impor. Ya secara perkembangan tetap kita wajib mengikuti perkembangan teknologi, bagaimana kemudian alih teknologi pertanian ini menjadi sebuah kemestian yang harus kita lakukan. Cuma lagi-lagi saya masih berprinsip sebagus apapun teknologinya, semodern apapun seluruh perangkat dalam pertanian itu, kalau kemudian tidak didukung oleh pertama orangnya, yang kedua sarana yang ada, maka lagi-lagi kita akan tidak ada makna dari seluruh teknologi itu. Saya bilang begini, kalau kita bicara tentang manusianya, petani kita dari sisi kemampuan dan pendidikan masih di bawah. Ya, jadi tidak lebih dari, mohon maaf ya, tidak lebih pendidikannya SMP nggak lulus. Ini fakta ya, fakta yang harus kita, sehingga upgrading. Yang kedua, sarana prasarana pertanian ini hari ini kan sangat tidak memadai. Contoh, irigasi yang kemudian bendungan yang rusak, irigasi yang harus kemudian sebenarnya dilakukan revitalisasi, sehingga program yang hari ini dilakukan sebelum melakukan cetak sawah baru, optimalisasi sekarang yang ada, kan gitu. Kalau tidak salah ada sekitar 68 triliun yang akan diajukan untuk melakukan cetak sawah baru. Itu program yang nggak salah juga. Tetapi jangan sampai euforia membuka sawah baru yang lama dilupakan. Dan yang ada di Jawa ini kemudian terbengkalaikan. Bendungan, irigasi, saya sering mendapatkan keluhan. Bicara tentang APBD nggak memenuhi untuk itu. Makanya teknologi menjadi sebuah kemestian yang harus kita dorong untuk mendukung produktivitas kita naik.
tetapi kembali kepada sarana dasar untuk itu. Oke. Ya, yaitu ada irigasi, jalan usaha tani yang kemudian harus kita penuhi dulu supaya semuanya berjalan dengan baik. Sebenarnya kalau kita ngobrol sama Pak Slamet dari tadi tuh lumayan kompleks juga ya untuk masalah pangan dan pertanian, perikanan, peternakan ini. Semuanya kayak ya kalau mau diperbaiki untuk menjadi kedaulatan pangan ya harus tumbuh bersama-sama. Betul. Dan ini harus menjadi fokus. Kenapa? Begitu kita bisa menyelesaikan masalah pertanian dan nanti ditambah dengan nelayan, sebenarnya udah selesai Mas kita bicara tentang kemiskinan di Indonesia. Oke, karena tercukupi semuanya. Betul. Jadi data yang paling rakyat kita yang kita golongkan dalam miskin itu kan dari petani dan nelayan kita. Yes. Begitu kita menyelesaikan masalah pertanian, begitu kita menyelesaikan masalah nelayan, artinya kita menyelesaikan masalah yang menjadi unsur kemiskinan di masyarakat kita, di rakyat kita. Oke, ternyata saya masih punya 1 menit. Pak, 1 menit. Saya mau menanyakan, optimisme Bapak dengan program kedaulatan pangan dari Pak Prabowo ini? Saya melihat semangat yang luar biasa Pak Prabowo terkait dengan kedaulatan pangan karena langsung nyambung dengan kedaulatan bangsa kita. Maka ya tinggal kemudian nanti orang-orang di sekitarnya ini yang mampu menerjemahkan itu semuanya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang pangan, kami orang-orang pangan, saya pelaku bisnis pangan. Prinsipnya satu, selama mulut bergoyang sebenarnya nggak ada bisnis pangan yang tidak laku. Nah, tinggal masalah bagaimana manajemen, masalah kebijakan yang berpihak ini. Dan hari ini juga laku, cuma masalahnya stok yang kita makan yang itu kan banyak dari luar. Nah, dengan nasionalisme Pak Prabowo saya sangat optimis. Tinggal kemudian para bawahannya ini mampu menerjemahkan dan kami di DPR khususnya Komisi 4 full akan kemudian memberikan support, termasuk hari ini yang masuk prolegnas pertama di Komisi 4 adalah merevisi Undang-Undang Pangan. Oke. Seiring dengan keinginan Pak Prabowo bagaimana ingin mengembalikan posisi Bulog ini menjadi satu lembaga yang langsung di bawah beliau kedaulatan pangan. Karena gini Mbak, bicara pangan satu yang saya sampaikan, selama pemerintah tidak melakukan monopoli tentang seluruh produk pangan kita, selamanya akan dikendalikan oleh pengusaha dan impor tidak akan pernah selesai. Ya, makanya monopoli pangan harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, intervensi pemerintah harus besar terkait pangan ini. Betul. Oke, terima kasih Pak Slamet sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Informasinya sangat menarik dan banyak. Semoga potensi-potensi pertanian, perikanan, peternakan yang ada di Indonesia bisa meningkat, berjalan beriringan dengan semangat kedaulatan pangan. Akhir kata, saya Nadia Kanaya, Pak Slamet dan kerabat kerja undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen episode selanjutnya. Bye.